Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'da. Qad qala ta'ala bi ayatihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Qul innama 'ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu. Ila akhiril ayat. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, segenap pengurus dan jamaah Masjid Jami Al-Munawwarah, bil khusus yang hadir ta'lim pada malam ini, yang saya hormati dan yang saya muliakan. Semoga dengan kehadiran kita di majlis ta'lim ini membuat kehidupan kita mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat serta salam mari kita terus sanjungkan kehadiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, lanjutan taklim kita pada malam ini melanjutkan metodologi Al-Quran dengan pembahasan surah Al-A'raf. Malam ini memasuki ayat 187. Al-A'raf ayat 187 yang diawali dengan kalimat yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Silakan dicari dan diperhatikan. Dan kita buka saja ta'lim ini dengan sama-sama membaca Quran surah Fatihah. Seraya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan asbab membaca Fatihah Allah berkenan mengampuni dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan di masa lalu kita. Amin. Terutama untuk kedua orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita muslimin dan muslimat yang sebagian besar mereka sudah ada di alam barzah. Semoga diampuni semua dosa dan kesalahannya oleh Allah dan terima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi kita yang masih hidup dengan niat akan selalu hadir di majlis taklim, semoga Allah berikan kepada kita panjang umur yang disertai dengan sehat walafiat, dihiasi dengan rezeki yang jembar, dan juga semoga keluarga kita menjadi keluarga yang soleh dan solihah semuanya. Bisa pada Rasulullah wa bi barakati mu'alif hadza tafsir wa bi siril Fatihah. Wabillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Silakan diperhatikan Al-A'raf ayat 187. A'udzu billahi minasy
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها. Yang perlu diperhatikan dalam bacaan tadi diantaranya adalah yas'alu hamzah dari kalimat fi'il madi sa'ala yas'alu. Jangan diganti pakai ain sehingga terdengar bacaan yas'alu. Karena kalau yas'alu dari ain, dari su'ala, yas'alu su'lan, artinya bersin. Su'lan itu bersin. Kalau sa'ala bertanya. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha qul innama 'ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha. Mad jaiz liwaqtiha mantubi ketemu hamzah dalam kalimat lain, yaitu dalam kalimat illa. La yujalliha liwaqtiha illa hu saqulat fis samawati wal ard la ta'tikum illa baghtah yas'alunaka ka'annaka hafiyyun 'anha qul innama 'ilmuha 'indallahi walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء in ana illa in ana. Perhatikan lafaz ana. Di atas alif lafaz ana ada tanda bulat. Tanda menandakan bahwa itu bukan mad. Maka tidak boleh dibaca panjang. Semua lafaz ana. In ana illa nadhirun wa basyirun liqaumin yu'minun. Bacaan kita yu'minun, tapi kalau kita mendengar orang yang membaca, yang disinyalir orang itu pernah belajar nahwu shoroh, beliau membaca liqaumin yu'minun, jangan disalahkan. Karena boleh dibaca seperti itu. Mahmuzun nabdil hamzahu matasakan bimuqtadha harakatin awitrukan kayak kulu boleh dibaca yu ya kulu, yu'minu boleh dibaca yu'minu, idzan boleh dibaca idzan, kayak kulu dan yu'minu wa trukmata haraktahu wa sabikun kadata.
هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيا فمرت به ولما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. Baik hadirin, sampai disitulah ayat-ayat yang akan kita pelajari pada malam ini. Silakan diperhatikan, sekali lagi akan saya baca ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Qul innama 'ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu. Saqulat fis samawati wal ardi la ta'tikum illa baghtatan yas'alunaka ka'annaka hafiyyun 'anha. Qul innama 'ilmuha 'indallahi walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Qul la amliku li nafsi naf'an wa la darran illa ma syaa Allah. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khairi wa ma massani as-su'. In ana illa nadhirun wa bashirun liqaumin yu'minun. Huwa alladhi khalaqakum min nafsin wahidatin wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilayha falamma taghashaha hamalat hamlan khafiyan famarrat bihi فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما وتعالى الله عما يشركون. Baik hadirin, mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Qul innama 'ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu. Saqulat fis samawati wal ardi la ta'tikum illa baghtatan yas'alunaka ka'annaka hafiyyun 'anha.
قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها ولما تغشاها حملت حملا خفيا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين ولما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما وتعالى الله عما يشركون. Ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi.
Sadaqallahul Azim. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, untuk selanjutnya silakan diperhatikan, akan saya jelaskan arti dan makna dari ayat-ayat yang kita baca tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Beberapa tahun yang lalu, ingatkah kita sebuah nama yang viral di berbagai macam media yang sering membahas tentang kiamat? Siapa? Ternyata orang-orang yang semacam Mama Loren itu tidak cuman berada di Indonesia dan tidak cuman ada abad sekarang, bukan. Tetapi 14 abad yang lalu, ketika ayat Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul sudah diperingatkan oleh Allah, wahai Muhammad, yas'alunaka anis-sa'ah, mereka akan bertanya kepadamu tentang kiamat. Sa'ah itu jam, waktu, tapi ditafsir dinyatakan al-qiyamah, karena hakikatnya kiamat itu hanya menunggu waktu. Apalagi ijma' fatwa para ulama bahwa setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW, alam dunia ini tidak akan sampai 500 tahun. Sekarang sudah 1400, tidak akan 1500, sudah kan 1442. Berarti tinggal berapa tahun lagi? Oleh karena itu agama tidak mengajarkan kepada kita memikirkan kiamat, gak usah dipikirin. Mikirin kiamat itu gak ada habisnya. Mendingan kita mikirin persiapkan diri, persiapkan amal, persiapkan kebaikan untuk menghadapi kiamat itu. Saya analogikan dengan yang lain. Kalau kita mikirin kapan berangkat umroh, kapan berangkat haji, dipikirin aja, uangnya nggak dikumpulin, berangkat apa enggak? Berangkat pakai sepeda, lu kecukupan lo.
Nggak usah dipikirin kapan berangkat, kumpulin aja uangnya. Kalau ada uangnya, sekarang juga bisa berangkat. Kan haji harus west Indies nunggu doang sampai 20 tahun. Itu haji orang miskin. Haji orang kaya tahun ini bisa berangkat. Gak usah mikirin kapan berangkat, kumpulin aja duitnya sebanyak-banyaknya. Sudah kumpul duitnya, kapanpun bisa berangkat. Maka kiamat itu gak usah dipikirin kapan terjadi, silahkan terserah Allah. Yang penting kita kumpulkan amal kebaikan kita, kumpulkan ibadah kita, jangan sampai ketinggalan ta'abud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri yang membriefing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah? Innama ilmuha inda rabbi, sesungguhnya pengetahuan kiamat itu adalah urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hak prerogatif Allah. Mata takunu, kapan saja terjadi, itu urusan Allah, nggak usah dibahas-bahas. Namun kisi-kisinya Nabi Muhammad dikasih tahu oleh Allah bahwa kiamat itu pasti terjadi pada hari Jumat. Besok hari apa? Nah, hati-hati deh. Nabi sendiri nggak pernah menjelaskan. Dan anehnya manusia sekarang itu banyak yang merasa lebih pintar daripada Nabi. Dikalkulasi, dihitung kiamat itu terjadi tahun. Oh, masalah Nabi aja nggak bisa menjelaskan. Enggak. Apalagi tahun 1999 banyak korban itu. Yang mewakafkan tanahnya, mewakafkan kendaraannya, mewakafkan uang tabungannya karena mau terjadi kiamat. Nggak jadi kiamat, akhirnya miskin dia, nggak punya apa-apa. Jangan tertipu, nggak usah dipikirin kiamat. La yujalliha liwaqtiha, Allah tidak pernah menjelaskan waktunya. Allah mu bi mana dia. Cuma Nabi aja yang dikasih tahu, itu juga pun bukan waktunya harinya, hari Jumat. Illahu, kecuali Allah. Sakulat bis samawati wal ardi, kalau terjadi kiamat ini beban berat bagi langit dan bumi. Karena bagaimana tentang kiamat di dalam ayat lain, Masya Allah. Mungkin tahun berapa kita pernah disuguhkan sebuah film dari Amerika tentang kiamat. Itu memang mirip. Penjelasan Al-Quran itu kiamat begitu. Bumi hancur, langit runtuh, kemudian air lautan naik ke daratan, banjir. Naik pesawat kemana? Orang planet semua juga hancur. Kiamat itu hancur-hancuran. Tidak pernah orang merasakan sibuk sesibuk kiamat. Maka kiamat itu, kata orang Sunda, diambil dari bahasa Sunda. Kieu amat. Kieu amat. Dan kiamat itu layak tikum illa baghtah, kata Allah sendiri. Tidak ada informasi sebelumnya, tidak ada. Tidak ada pemberitahuan sebelumnya, tidak ada lampu kuning. Kiamat itu fuj'ah, datangnya seketika. Yas'alunaka, tapi mereka selalu bertanya kepadamu, wahai Muhammad, ka'annaka hafiyun anha, seakan-akan kau mengetahui kiamat. Lagi-lagi jawab olehmu, wahai Muhammad,
Kalau mereka bertanya lagi, tanya lagi dan tanya lagi, ucapan kul innama ilmuha indallah. Yang tahu tentang kapan kiamat itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Walakin aktsaran nasi la ya'lamun, tapi banyak manusia yang tidak tahu, tidak tahu. Kalau Nabi saja mengatakan tidak tahu, ya apalagi kita sebagai umatnya. Maka jangan sok tahu ya. Kadang-kadang umatnya yang ada banyak yang sok tahu. Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, qul, ucapkan olehmu hai Muhammad, la amliku li nafsi naf'an wala darran. Aku tidak berkuasa menarik kemanfaatan bagi diriku dan tidak pula menolak kemudaratan kecuali hanya kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ayat ini humul khalafahnya mengharamkan bagi kita umat Nabi Muhammad percaya terhadap dukun. Kalau umat Nabi Muhammad percaya terhadap dukun, itu sudah termasuk musyrik. Karena Nabi Muhammad sendiri tidak mengatakan saya tidak tahu, tidak tahu masa depan. Tapi kadang-kadang dukun nyeleneh. Masa depan dibaca, kamu nanti ketemu ini. Kalau pengen kaya begini. Ternyata rumah dukunnya juga reot. Kalau memang bisa memberikan kekayaan, kenapa nggak diri sendiri aja dibikin kaya? Yang datangnya orang Jakarta rumahnya mewah, pejabat, sarjana, belum. Sarjana nanya ke orang bego. Illa masya Allah. Walau kuntu a'lamu, kalau saja aku tahu al-ghaiba, pada hal-hal yang gaib, lastaksartu minal khair, pasti akan aku perbanyak kebaikan. Wa mawasannya su, dan tidak akan aku hidup fakir min fakrin wa ghairi lihtirazi anhu bijtinabil mudhar. Ternyata Nabi Muhammad juga berperang luka. Ternyata Nabi Muhammad juga dakwah dicaci. Artinya Nabi Muhammad 100% dalam hidupnya pure menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. In ana, tiada lain, aku adalah illa nadhir, hanya memperingatkan bin nari bil kafirin, dengan adanya neraka bagi orang-orang yang kafir, wa basyir, dan menyampaikan kabar bahagia bil jannati, dengan adanya surga, liqaumi yu'minun, bagi kaum-kaum yang beriman. Mudah-mudahan termasuk kita yang ngaji malam ini di dalam ini. Amin ya Allah ya Rabbal. Huwallazi khalaqakum min nafsin wahidah. Allah lah yang telah menciptakan kalian min nafsin wahidah, dari jiwa yang satu, yaitu Adam. Semua kita keturunan Nabi Adam. Nggak ada yang bukan keturunan Nabi, kecuali Darwin aja. Kalau dia keturunan monyet. Semua kita keturunan Nabi Adam, karena kita diciptakan dari jiwa yang satu. Wa khalaqa minha zaujaha, dan Allah ciptakan istrinya yang bernama Hawa. Buat apa? Liyaskuna ilaiha, supaya laki-laki itu anteng, senang, nyantai, bahagia kalau sudah punya pendamping seorang istri. Jujur aja kan, kalau bujangan susah mau tinggal di mana.
Mau tenang bagaimana? Kalau sudah begini, nah, falamma taghasyaha, ketika Adam dan Siti Hawa berhubungan pasutri, maka hamalat hamlan khafiya, Siti Hawa hamil dengan hamil yang ringan, huwa nutfah. Nah ini dalil selamatan 7 bulan. Kalau kelompok Wahabi mengatakan selamatan 7 bulan itu bid'ah, tidak dicontohkan oleh Rasulullah, jawab oleh kita kepada mereka, ente ngaji Quran apa enggak? Kalau ngaji Quran, lihat surat Al-A'raf ayat 189. Di surat Al-A'raf ayat 189, falamma taghasyaha hamalat hamlan khafiyan famarat bih, ketika Siti Hawa hamil dengan hamil yang ringan 1, 2 bulan, 3 bulan, biasa-biasa saja, dhahabat wajaat li khifatihi, tidak terganggu langkahnya mau kemanapun karena masih ringan, karena masih enteng. Tetapi palamma asqalat, ketika kehamilannya terasa berat, bikabir walad, dengan besarnya anak yang ada di kandung, bibatniha wasfaqo ayakuna bahimatan, seukuran anak kambing, maka terasa berat. Oleh karena itu budaya selamatan hamil itu di beberapa daerah berbeda. Kalau di daerah saya itu selamatan hamil itu ketika sampai 7 bulan. Karena di bulan ke-7 itulah perut baru terasa berat oleh seorang yang hamil. Tapi ada di daerah-daerah lain selamatan kehamilan itu sampai 4 bulan. Karena mungkin di daerah itu perempuannya lemah, jadi 4 bulan aja udah kerasa berat. Yang padahal bu hamil 4 bulan terasa berat apa enggak? Hah? 4 bulan udah terasa berat apa belum? Belum ya. Beratnya itu kalau malam ya. Maka rata-rata di 7 bulan, kena 4 bulan belum berat. Di sini tidak dijelaskan askolat itu berat itu umur hamil berapa, enggak. Bikibar luari dengan patokan anak yang dikandungnya sudah besar, bibatnya wasfaqo ayakun abahimatan, seukuran anak hewan. Maka Nabi Adam, lihat di Al-Quran, maka Nabi Adam dan Siti Hawa dua-duanya berdoa kepada Allah. Bayangkan sekelas Nabi Adam, sekelas Siti Hawa, untuk menjaga kehamilannya masih berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, la in ataitana waladan sholihan, minta diberikan anak yang soleh. Minta apa? Minta apa? Kalau minta anak soleh mah gampang, Bu. Ganti aja suami ibu namanya soleh, anaknya pasti aja jadi anak soleh semua. Minta anak yang soleh, anaknya yang soleh, bukan bapaknya si soleh. Kalau anak soleh kan anak berarti anaknya si soleh. Siapapun anaknya tetap anak soleh. Yang kita minta bukan anak soleh tapi yang soleh. Lagi-lagi sekelas Nabi Adam, sekelas Siti Hawa masih berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, la in ataitana waladan sholihan sawiyan lanakunanna minasyakirin.
Ya apalagi di zaman sekarang sudah dikembangkan oleh ulama ya. Dalam acara 7 bulan itu dibaca 7 ayat mulia dari Al-Quran, 7 surat mulia dari Al-Quran. Di antaranya surat Yasin, tafakur supaya akidahnya kuat. Dibacakan surat Waqiah, tafakur supaya hidupnya tidak miskin. Bacakan surat Yusuf, tafakur supaya kalau lahir itu laki-laki gantengnya kayak Nabi Yusuf. Sayang mungkin di dalam Quran itu nggak ada surat Umar ya. Kalau ada surat Umar yang dibaca supaya ganteng kayak Haji Umar ya. Bisa bacakan surat Maryam dan lain sebagainya. Tafakuran. Maka kalau ada yang mengatakan bahwa 7 bulan itu bid'ah, suruh baca surah Al-A'raf ayat 189, sekelas Nabi Adam saja, sekelas Siti Hawa saja masih berdoa kepada Allah, ya pokoknya kita siapa sih? Allah nggak butuh doa gitu. Nah ternyata falamma atahuma sholihah, ketika Allah memberikan kepada Nabi Adam dan Siti Hawa anak yang soleh, anak Adam yang pertama itu bernama Abdul Haris. Wala yang bagi ayyukana abdan illa lillah walaysa bisyrakin fil ubudiyah li ismati Adam warawa samurah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lam waladat Hawa tawfa biha iblis wa kana la ya'ishu laha waladun qala sami Abdul Haris fa innahu ya'isu fasamathu fa asha fa kana dzalika min wahyi syaitan wa amara rawal hakim wa qala sahih at-Tirmidzi wa qala hasanul gharib fata'allahu amma yusyrikun. Dan kalau kita mensyukuri nikmat Allah lanakunanna misyakirin tadi, maka namain anak dengan nama yang bagus. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad dalam sabdanya, hakul walad ala walidihi, hak seorang anak yang harus dipenuhi oleh kedua orang tuanya. Yang pertama, ayyusamiyahu bismin thayyibin, berikan nama yang baik. Yang kedua, wa ayyu'allimahu, berikan pendidikan yang layak. Yang ketiga, wa ayyuzzawijahu, nikahkan kalau sudah ketemu jodohnya. Nah ketika Nabi Adam bersama anaknya sudah pada besar, ja'alalahu syuraka, Nabi Adam menjadikan anaknya sebagai teman. Bima atahuma, apapun yang dilakukan oleh Adam selalu ditemani putranya. Sebagaimana hal ini dilakukan oleh Nabi Ibrahim ketika merenovasi Ka'bah. Ibrahim itu ditemani siapa? Ismail. Memang enak Pak Haji. Berkali-kali saya kalau kemana-mana diantar sama anak-anak saya, ke Gontor bersama anak-anak, ke Kulon bersama anak-anak, ke Tangerang bersama anak-anak. Masya Allah, di jalan itu nyaman. Ada sesuatu, ada kekhawatiran, oh ada anak saya. Memang nyaman. Kemana-mana didampingin anak itu enak, nyaman. Nah itulah fata'alallahu amma yusyrikun, maka maha suci Allah, maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan. Karena yang boleh dianggap sekutu hanyalah anak. Allah tidak boleh dianggap sekutu. Yang hanya dianggap teman adalah anak, yang dianggap sahabat adalah anak, yang dianggap musuh berdebat itu enak kalau berdebat dengan anak sendiri. Walaupun semalam saya kalah sama anak-anak saya. Debat saya kalah.
Maka kata Allah, ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Nauzubillah min dzalik. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Untuk malam ini cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.